Halo guys, saya Unggul Gading. Ya, sekarang saya akan membahas bagaimana membuat simple elemen API. Ya, di sini membutuhkan suatu plugin yaitu Particle Illusion. Contoh dari simple elemen API ini seperti ini. Jadi hanya instan saja. Iya, itu adalah contoh dari basic dari pembuatan efek api. Perlu diketahui bahwa untuk membuat api ini kita itu memerlukan plugin bernama Particle Illusion. Particle Illusion. Iya, sebelumnya Anda harus menginstal terlebih dahulu. Kenapa menggunakan Particle Illusion? Pada dasarnya Particle Illusion tidak jauh berbeda dengan trapcode. Namun trapcode itu akan membahas lebih rinci lagi, lebih banyak membuat animasi. Sedangkan untuk Particle Illusion itu sudah ada beberapa yang sudah tersedia untuk efek-efek yang sudah tersedia. Kita tinggal meletakkannya saja dan mengatur bentuk dari objek tersebut, animasi tersebut. Ya, ini adalah aplikasi dari Particle Illusion. Ini kita bisa mengimportkan ke After Effects menggunakan plugin yang sudah ada. Ya, kita langsung saja buat. Di sini saya mempunyai extension. Kita buat kita buat composition. Ya, berikutnya ada dua cara. Sebelumnya ada dua cara untuk meletakkan dari api tersebut, tapi sementara langsung saja kita buat untuk ini. Kita pilih efek, kemudian Undertouch Particle Illusion. Nah, ini adalah tampilan secara default macam-macam dari bentuk efek yang ada di dalam Particle Illusion. Ya, seperti ini untuk kita pilih api, kita tinggal mencarinya saja, mencari dari presetnya. Untuk secara defaultnya secara default dari Particle Illusion itu hanya tampil seperti ini. Caranya kita importkan saja yang dari preset eksternalnya yang tadi sudah kita install dari Particle Illusion software tersendiri tersebut. Ya, kita cari saja di Particle Illusion. Nah, di sini ada simple, ada emitter. Di sini sangat banyak tersedia. Kemudian saya pilih yang fire, maka akan tampil jenis-jenis fire yang ada di sini. Ini flame, kemudian ini dan sebagainya. Cuma di sini kita akan menggunakan ini kali. Iya, yang ini adalah berbentuk seperti obor. Oke, lanjut saja, tinggal diklik. Iya, seperti ini. Sehingga bentuknya ini resolusi saya kurangi dulu. Nah, sehingga berbentuk seperti api. Kalau diperbesar, iya seperti ini. Wow. Sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana dari api ini mengikuti dari gerakan tangan ini. Caranya yaitu pada posisi, kita sesuaikan saja posisinya. Mulai dari sini. Ada dua cara. Cara instan adalah mengikuti dari gerakan tangan menggunakan tracker, motion track. Apabila tidak tampil di sini, maka kalian pilih di Windows, kemudian pilih tracker hingga tampil seperti ini. Berikutnya yaitu scrolling sekali lagi. Pertama, sebelumnya saya gunakan new, kemudian null object. Ya, null object, kemudian pilih tracking data. Saya beri nama tracking data. Untuk expansion yang ini trackingnya adalah, nah ini kita pilih saja di mana posisi dari yang mana yang akan kita track. Ya, seperti ini, contohnya seperti ini. Kemudian target, di sini ada jenis target. Apakah efek kontrol dari efek point control, yaitu
efek yang ada di dalam sekuensi ini, jadi api itu langsung menuju ke gerakan tangan tersebut. Sedangkan untuk layer tracking data adalah membuat track yang ada di tracking data. Perbedaannya apabila Anda ingin membuat efek cuman satu, membuat satu tujuan gitu, memfokuskan pada titik-titik dari track itu adalah untuk api ini saja, maka Anda gunakan ini. Tapi seandainya Anda membuat solid baru atau adjustment baru atau optical lens flare, nah itu kemungkinan akan mengikuti dari gerakan tangan yang ini, maka gunakan tracking data, klik OK, kemudian akan dijalankan. Namun tinggal dijalankan saja gitu, dijalankan seperti itu, kemudian di play langsung saja menjalan, kemudian selanjutnya apply. Namun di sini saya tidak menggunakan tracker, tidak. Alasannya yaitu karena kebetulan resolusi dari kamera yang saya gunakan tidak fokus, saya tidak men-setting fokus. Akibatnya apabila saya menggunakan motion track, maka trackernya tidak terbaca. Jadi saya menggunakan solusi lain saja. Jadi saya pilih saja yang ini, kemudian saya pilih ketik P, posisikan pada posisi tangan ini, kemudian anchor pointnya saya posisikan di tengah saja. Sorry. Sepertinya dia tidak mau nih. Ini nah ini beres. Berikutnya saya klik pada posisi ini, saya klik position buat keyframe, kemudian langkah berikutnya saya berikan sekali lagi ya, di sini gini. Ya, seterusnya sehingga track selesai. Ini sudah kita buat track dari null object tracking data seperti ini jadinya. Ya begini. Nah, berikutnya yaitu agar api yang ini, api obor ini mengikuti dari gerakan tangan, caranya yaitu kita buka saja ini, ketik P posisi, kemudian di bagian efek ini saya tarik saja ke atas, kemudian particle illusion, ya kita cari di sini adalah position, kita klik ALT, kemudian klik position sehingga memberikan memberikan efek strip seperti ini. Ya, berikutnya tinggal di drag saja, pick width, tarik ke atas pada posisi tracking data position, ya, sehingga membentuk strip seperti ini. Setelah itu beres. Iya, gerakannya adalah seperti ini, sehingga api itu akan mengikuti dari gerakan dari tangan. Saya kecilkan resolusi dulu. Oke. Kita lihat gerakan dari tangan ini, ya seperti ini. Wow, mantap. Iya, begini. Iya, ternyata elemen api sudah mengikuti dari gerakan tangan saya gitu. Iya, berikutnya yaitu kita kembali lagi untuk efek, kecil lagi. Di sini kan pada posisi pertama, posisi 0, apinya masih nongol di sini. Kenapa tidak pada bagian tangan saja di ini? Maka kita harus mengaturnya. Jadi kita lihat dari mana mulai tangan itu memunculkan api.
Saya contohkan di bagian, kalau tidak salah ini, ya beres dari sini. Kemudian bagian live kita beri keyframe dengan nilai keyframe, number, size. Ini size nya ya, sehingga 3 objek ini ada di sini. Bila perlu velocity juga boleh, weight juga boleh, ya semuanya komplit. Berikutnya di bagian live kita beri nilai dengan nilai 0 hingga hilang. Kemudian munculnya yaitu ketika tangan berada di bawah. Iya, mantap. Di sini kita beri nilai 100 strength. Iya. Sehingga kemunculannya yaitu seperti ini. Ini saya ganti half saja deh, biar agak jelas. Ya, seperti ini. Wow. Nah, berbentuk seperti ini. Berikutnya number ini jumlah dari gerakan dari apinya. Apabila ingin gerakannya itu apa namanya, emang sesuai seperti ini lambat dari api, ya cukup di drag saja di sini, ya seperti ini. Kemudian di bagian ini saya beri nilai 20 saja, 20 sorry. Oke. Sehingga gerakannya bentuknya adalah seperti ini. Iya, beres. Berikutnya di bagian size juga, apabila Anda ingin size-nya pada posisi bagian tertentu itu membesar, tinggal dipilih saja. Saya contohkan di posisi waktu sekian, itu besarnya adalah 150. Semakin membesar. Kemudian velocity ini adalah banyaknya api, gerakan dari apa namanya, nah ini bayangan, gerakan dari bayangan api ini adalah velocity. Semakin besar maka semakin banyak pula velocity-nya. Berikutnya kita lanjutkan saja. Oke, baik. Pas pada posisi ini, nilai yang ini saya copy dulu, saya kemudian paste sedikit agak ke depan, ya, di bagian ini. Kemudian bagian akhir saya beri nilai 0 lagi, 0, sehingga bentuknya akan menghilang. Nah, seperti ini. Sehingga berikutnya ketika kita jalankan maka akan menghilang. Ya, numbernya juga, size-nya saya beri ini, saya copy C, kemudian ketik V, Ctrl V, kemudian posisinya sama. Di bagian yang terakhir kita buat sedikit lebih kecil menjadi 50 misal. Wow. Kemudian di size juga sama, bisa diperkecil juga. Ini saya contohkan di bagian ini, biarin aja deh begini. Sudah. Berikutnya apabila Anda ingin mengatur dari flame itu adalah bagian tengah ini, kan api ada 2 warna ya, ada merah dan ada warna kuning. Itu bisa kita setting di bagian efek, kemudian pilih. Di sini kan banyak pilihan ini flame ini adalah panjang dari api yang bagian tengah yang ini. Nah, ini ketika kalau saya perbesar yang ini, maka bentuknya akan semakin banyak di sini. Ya, saya kembalikan saja. Di sini efek api sudah beres. Sekarang untuk membuat pewarnaan itu kalian bisa, kita buat satu lagi deh. Kita klik layer, kemudian adjustment layer. Nah, di sini saya menggunakan preset ini, bisa kalian download atau dibuat saja. Saya contohkan adalah efek cinema, film Magic Pro, di download saya secara gratis. Saya menggunakan yang ini. Terlalu gelap.
kemudian yang ini ya bisa menggunakan yang ini. Saya ulangi lagi. Oke, yang ini saja. Yang ini bisa kita atur saja, atur outputnya berapa, jenis terangnya itu berapa ya, seperti ini, sehingga berbentuk nyata. Atau bahkan kalian bisa membuat sendiri juga boleh, sama seperti tadi, yaitu klik saja, pilih saya klik satu lagi ini, kemudian adjustment layer. Di sini bisa kita menggunakan curve. Di sini pilih, iya, ini saya tarik saja ke atas. Oke, begini. Kemudian di bagian red kita naikkan sedikit, berbentuknya agak warna merah, turunkan sedikit. Kita naikkan saja. Ini dinaikkan, ya, kurang lebih begini ya, dan begitu seterusnya menggunakan level lagi, level. Nah, di sini tinggal kalian atur saja pewarnaannya. Apabila kalian terbiasa dengan Photoshop juga pasti memudahkan tentang pewarnaan. Ya, saya gunakan yang ini saja dah. Nah, berikutnya kita akan membuat efek cahaya. Efek cahaya bisa menggunakan lens flare yang ada yang memiliki bawaan dari After Effects, atau mungkin kalian bisa menggunakan plugin yang harus Anda install. Sekali lagi, adjustment layer, kemudian saya tulis di sini lens vertical. Oke, beres. Efek, kemudian pilih video copilot, vertical flare. Ya, di sini ada beberapa banyak pilihan yang mantap ini ya. Kita gunakan yang preset aja. Preset grafik. Ya, di sini ada beberapa efek yang seru. Saya gunakan yang ini. Yang ini saja. Oke, berikutnya tinggal di beres ya, agar kelihatan terlihat secara transparan, kita menggunakan add. Oke, beres. Sekarang supaya ini mengikuti dari gerakan tangan sama seperti tadi, di bagian position X, Y, di sini saya ulangi lagi, saya drag posisi tadi, tracking adjustment layer, tracking data, pilih V. Sebelumnya ini saya drag di atas saja. Kemudian di bagian dari yang ini saya drag, saya turunkan posisi. Beres. Oh iya, ternyata hasilnya lebih keren lagi. Kita lihat lagi. Di sini sama seperti tadi. Kasusnya sama seperti tadi. Ini menyala, sedangkan tangan ada di sini. Kita posisikan saja sama seperti tadi, di mana tangan ini dimulai. Ya, ketika tangan ini di atas, di sini scale-nya saya perkecil menjadi 0. Nah, oke, beres. Kemudian pas posisi yang ini, tangan di sini ininya menjadi, saya pilih 80 saja. 80. Ya, seperti ini. Sedangkan di posisi yang ini, di brightness ini saya ganti menjadi 40. Kemudian ketika ada di sini menjadi 120. Iya, nah, seperti ini. Sudah terlalu terang, kita bisa ganti lagi, klik double saja menjadi 100. 100. Ya, beres. Di sini ketika ada di sini, scale bisa kita tambah menjadi 50. Wow, lebih besar.
120. Iya, gini. Kita lanjutkan, jalan. Wush. Nah, beres. Di sini saya klik scale, ulangi, scale sama ini. Kemudian ketika di bagian akhir yang ini, api optikal ini akan menghilang. Kita beri 0, kemudian ini 0. Oke, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Ketika saya perbesar sedikit, iya, nah ini lihat, wow, ternyata apinya sedikit duluan ya. Bisa kita atur seperti tadi, di bagian api kita beri saja 0 dulu ketika pas sedikit agak melangkah ke depan. Nah, di sini baru bisa. Oh, mungkin ini bukan, ini karena terlalu bawah. Ya, selebihnya kalian bisa kembangkan saja. Ini cuman basicnya, mungkin berikutnya Anda bisa lebih baik dari ini. Iya, tutorial dari Simple Element API. Sekian, terima kasih untuk menonton. Saya harap kalian bisa lebih dari ini. Saya Unggul Gading, sampai jumpa.